Ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihat kalau misalnya tadi mengacu ke pernyataannya Bang Doli ya, bahwa tidak boleh ada dua pemimpin politik dalam pemerintahan mendatang gitu ya. Karena yang menjadi pemimpin politik adalah presiden terpilih. Nah, potensi untuk ada matahari kembar kalau Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar itu akan muncul nggak? Pertama begini, kalau saya sepakat dengan Bang Doli ya, bahwa ini semua nanti kembali kepada Pak Prabowo. Tergantung kebutuhan beliau. Nah, bahwasanya kemudian ini ada gagasan dilontarkan kan biasa lah ya, namanya dalam wacana publik itu ide dan gagasan itu dilontarkan. Saya melihat begini, pertama Indonesia ini kan punya kebutuhan untuk menjadi negara maju 2045. Nah, agenda-agendanya dan turunan-turunannya, operasionalisasinya, perencanaannya semuanya tuh harus dikawal. Yang kedua, siapapun presidennya pada dasarnya itu tugasnya tuh ada tiga menurut saya. Pertama, memimpin pemerintahan. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat ya, pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan politik karena semua jalannya pemerintahan, semua perencanaan itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada dukungan politik. Yang ketiga, meraih atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi program ini harus ditopang oleh dua kaki. Nah, seandainya Pak Prabowo merasa bahwa Pak Jokowi ini pertama ya adalah pelopor, penggagas dari jalan menuju Indonesia maju, lalu kemudian beliau merasa perlu untuk terus dibantu dikawal program-program itu, tidak ada salahnya bahwa Pak Prabowo meminta Pak Jokowi untuk dekat-dekat dengan dia gitu. Soal itu namanya matahari kembar atau nggak kembar itu soal nomor sekian gitu ya, walaupun saya bisa pakai istilahnya matahari dan bulan. Itu dia saling melengkapi. Tetap kembar nggak itu berarti? Matahari di siang, bulan di malam. Berarti tugasnya dibagi saling dong. Melengkapi. Saling melengkapi. Jadi solusi terhadap matahari kembar itu adalah matahari dan bulan. Berarti pembagian siang dan malam gitu. Bukan pembagian, menemani berjalan bersama-sama. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan kita kenal sebagai politisi yang punya kemampuan extraordinary ya. Kalau bicara dukungan politik terutama dari elit politik, begitu ya Bang Doli ya. Itu dia. Kenapa? Kali ini beliau cepat. Kenapa kalau saya yang nanya beliau cepat ngaku? Kalau sama Nana lama banget nganggunya. Terus? Ya, jadi kemampuan itu kan bisa dioptimalkan oleh seorang Jokowi, begitu. Dan artinya kalau beban itu bisa diambil oleh seorang Jokowi dan beliau merasa nyaman, justru merasa ditemani, teman seiring sejalan. Dalam bahasa yang lain, tim Indonesia Maju, saya menyebutnya tim Indonesia Maju, atau juga Dwi Tunggal, ya bukan matahari kan, Dwi Tunggal. Jadi kemudian maka Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya? Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya, tapi sama presiden masa lalu berarti. Secara politik. Wapres jembatannya. Oh iya, diakui berarti sama Bang Kodari. Jadi sebetulnya mengapa tidak, why not? Tapi saya pahamlah secara komunikasi politik ya, maka diperlukan sebuah strategi komunikasi yang juga elok dan elegan. Karena itu saya tidak menyebutnya sebagai ketua, tetapi sekjen gitu misalnya. Oh, jadi Pak Jokowi jadi sekjennya. Ketuanya siapa? Misalnya sekjen Barisan Nasional. Enggak, yang mengetuai, enggak ada ketua di sini, adanya koordinir. Sama seperti misalnya sekjen ASEAN gitu. Jadi dari negara-negara yang ada ini nggak ada yang lebih tinggi dibandingnya sekjen PBB misalnya. Jadi sekjen Barisan Nasional misalnya begitu. Mohon maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, tetap pakai istilah ini kayaknya agak lebih mudah nyebut daripada koalisi permanen ya, pinjam dulu sementara gitu. Jadi sekjen Barisan Nasional misalnya begitu. Tapi jadi di bawahnya tetap ketua umum parpol. Ya partai-partai di dalamnya partai, bukan ketum-ketum parpol ya, partai-partai. Iya, tapi kan punya ketua umum. Berarti ketua umum itu di bawahnya sekjen Barisan Nasional kan? Ya memang Anda suka mendesak ya. Bener juga. Saya udah merasakan. Saya pengen Anda straight to the point aja. Enggak, saya ingin Anda straight to the point bahwa sekjen Barisan Nasional membawahi partai-partai yang partai-partai itu diketuai oleh ketum-ketum parpol kan? Izin ketua. Yang menjadi koalisi itu adalah partai bukan ketum, betul? Ya, dipimpin oleh ketum memimpin partai, tetapi kita bukan bicara mengenai ketumnya, kita bicara mengenai partainya. Anggotanya itu ada partai politik, bukan ketumnya. Ketum bukan apa-apa tanpa partai politiknya. Kira-kira begitu. Itu penjelasan dari saya. Oke. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, ini kan PDI Perjuangan tadi disebutkan oleh PSI agak susah kalau bergabung ke koalisi besarnya. Saya yang saya tambahin. Kalau saya ngelihat bahwa justru nanti Barisan Nasional ini di dalamnya termasuk PDI Perjuangan.
Oke, itu Jadi menurut saya Bang tidak Kodari. mengeksklud. Yang mengeksklud tadi itu adalah Nana itu di Ini situ tadi nggak Bang ada. Ade gitu. juga bilang Hah? susah kalau PDI Perjuangan. Oh, enggak, Jadi disisain kan cuma PDI susah. Perjuangan sama PKS. Susah bukan berarti tidak mungkin. Oke, Gitu. masih mungkin berarti. Justru kalau saya melihat PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari koalisi besar ini, koalisi permanen Barisan Nasional. Sehingga perencanaan Indonesia Maju itu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Menurut kalau Anda ada Bu PDI Megawati Perjuangan. mau dipimpin oleh Sekjen Mau nggak Barisan mau Nasional? soal yang lain, Oke. tetapi kalau menurut saya desain ini akan lebih ideal kalau ada PDI Perjuangan di Oke, situ. desain ini akan lebih ideal Iya, kalau ya. PDI Jadi Perjuangan ikut. jangan dibelah antara Ya. Barisan Nasional dengan PDI Perjuangan. Itu yang menurut membelah saya tadi satu Bang bagian dari Ade, bagian. susah katanya tadi. PSI nggak mau ada warna merah mungkin di Barisan Nasional lain PSI. Saya mau ke Bang Ade. Bang Andre, saya mau tanya ya, Pak Jokowi kan masih kader murninya PDI Perjuangan kan? Masih kader? Secara Formalnya masih ya? Karena masih punya kartu. Masih punya KTA, belum keluar dari PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menjadi sekjen dari Barisan Nasional, memimpin partai-partai politik yang punya ketua umum itu, PDI Perjuangan tertarik nggak? Karena idealnya sekjen Barisan Nasional itu ya sebaiknya ya ada PDI Perjuangan di dalamnya. Itu sama ya dengan mengajarin bebek berenang gitu. Maksudnya gimana itu? Ini partai-partai yang ada ini kan ini partai-partai tua semua ini. Ya kan tadi pemersatunya katanya Pak Jokowi kalau menurut Bang Ade. Ya pertama dalam sejarah Indonesia sendiri pun itu belum pernah terjadi. Setgap pernah dong, Setgap koalisi zamannya Pak SBY. Tapi ketua umumnya Partai Golkar. Ketika Orde Baru dulu Pak Harto tuh pemimpin politiknya gitu yang mendesain jadinya otoritarian itu ya oleh Pak Harto, dan Pak Harto pemimpinnya beliau ya Pemimpin politik langsung gitu, presiden sekaligus pemimpin politik, walaupun ketua umum Golkar tuh ada di ketua umum Golkar yang ditaruh sama Pak Harto kan. Kemudian partai-partai yang lain juga kemudian dibuat fusi PDI termasuk pada waktu itu 5 partai yang kemudian difusikan menjadi PDI, kemudian partai-partai Islam yang difusikan menjadi P3 yang kemudian menjadikan Pak Harto itu berkuasa 32 tahun di Republik ini gitu. Kemudian setelah reformasi ya kita tahu gitu ada perubahan, terutama ya setelah pemilihan langsung Pak SBY juga adalah ketua ya pemimpin politik di tapi ketua Setgap koalisinya kan Pak Abu Rizal Bakri, ketua umum Partai Golkar. Ini mungkin mirip. Itu ketua harian, ketuanya tetap presiden. Berarti Pak Jokowi mungkin jadi ketua harian atau sekjen tadi ya. Presiden lah. Selama ini juga kemarin juga Pak Jokowi lah yang memimpin ya Pak kepimpinan partai-partai itu gitu kan. Termasuk Ibu Mega pun ketika di dalam pertemuan-pertemuan ya pemimpin di dalam pemimpin politiknya secara nasional itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden kan. Nah sehingga ide ini menurut saya juga ya mungkin ya coba-coba wacana sih ya oke-oke aja gitu kan. PDIP tertarik nggak? Tapi ahistoris gitu. Ahistoris dengan sejarah di Indonesia juga beda dengan di Malaysia gitu kan. Kita semua tadi juga mengakui Malaysia itu kan sistem parlementer. Di Indonesia dulu parlementer juga tidak menggunakan itu. Anda belum jawab pertanyaan saya, PDI Perjuangan tertarik nggak masuk karena idealnya ada PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau ide ini sebenarnya hanya untuk membuat Pak Jokowi tetap berkuasa itu aja gitu. Oke, itu menurut PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari awal kan dari perjalanan politik ini kita saya juga mengamati sebagai pengamat juga sama seperti kawan-kawan ini kan. Kita melihat, tapi mengamati dari ini tidak melihat secara formal institusional, tapi mengamati behavior dari seorang politisi gitu. Sejak awal kan Pak Jokowi sejak 2019 udah bicara soal 3 periode. Jadi kemudian bicara soal tambah. bicara soal itu, Ya yang bicara Kodari atas nama Pak Jokowi, atas nama Jokowi. Saya sendiri. Dia diperintah oleh Pak Jokowi. Enggak, saya sendiri aja, enggak ada perintah. Habis itu enggak ada perintah. Saya ngomong sendiri. Kemudian itu ide orisinilnya Pak Kodari. Ide saya ini banyak. Kemudian tambah 2-3 tahun. Tingginya tambah 2-3 tahun. Terus kemudian kemarin tambah ini menabrak di Nah, kalau itu bukan ide saya, itu ide Pak Luhut. Itu di konstitusi kan, Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi sekarang kalau saya bilang ini adalah jilid-jilid berikut dari upaya untuk melanggengkan Jokowi tetap berkuasa. Oke, pertanyaannya PDI Perjuangan mau ikut nggak? Bukan soal ini udah buruk. Oh, jadi PDI Perjuangan nggak mau ikut? Bagaimana membangun suatu kekuasaan yang ya kalau Pak Ikrar bilang
Masa kita di republik, pemilik republik ini harus taat sama satu keluarga dengan orang yang mau berkuasa terus gitu. Itu kan apa ya? Ya kita republik membangun demokrasi ya, dengan Bang Andre, Anda belum jawab nih pertanyaan saya. Perjuangan reformasi ya, jadi begini panjang hanya taat sama satu orang dengan keluarganya. Kan gila kayak gitu. Jadi PD Perjuangan nggak tertarik? Ya, sama sekali kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kita mengikuti seorang seorang yang mau membangun kekuasaan. Saya kan bilang mungkin nggak mungkin idealnya. Saya kan bilang idealnya di PD. Menurut Bang Andre nggak mungkin. Karena kita lihat behave-nya aja sudah buruk gitu dari mau menambah jadi 3 periode, kemudian 2-3 tahun melabrak konstitusi dan proses pemilu yang sekarang. Itu gimana kita mau mendukung cara berpikir seperti itu? Baik, jadi kita mau kembali lagi ke otoritarian Orde Baru dulu. Berarti PD Perjuangan tidak tertarik ya? Berarti nggak mungkin masuk ke dalam koalisi besar kalau bergabung soal koalisi masih mungkin. Soal koalisi permanen itu mungkin enggak. Tapi kalau soal bergabung saya masih mungkin. Kerjasama di antara partai-partai mungkin masih. Iya. Gabung di pemerintahan masih. Tapi ide-ide bahwa ada pemimpin koalisi dengan itu kan nggak mau. Soal itu yang nggak oke. Tapi jadi gabung pemerintahan masih sangat mungkin. Gabung pemerintah mau. Gini, pertanyaannya tadi kan pada orang kan, person gitu kan. Ya person yang membawahi itu koalisi besar. Itu tidak benar gitu. Karena itu kan kita lihat dari bagaimana perjalanan politik ini gitu kan. Nah dan itu menurut saya juga masa partai seperti Golkar mau diajarin seperti itu gitu. Kan lucu gitu. Saya mau tanya langsung ke Bang Kodari ya. Bang Kodari saat ditanya oleh wartawan soal berita ataupun isu bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih Partai Golkar menjadi ketua umum, Pak Jokowi nggak membantah dan nggak membenarkan. Tapi jawabannya saya setiap hari masuk istana. Anda melihatnya gimana? Ya, apakah kemudian diinginkan atau tidak itu kan sebenarnya kembali kepada pengurus Golkar sebagai pemilik suara ya dalam proses Munas yang akan datang. Tetapi kalau saya melihat memang Partai Golkar kan sebagai partai yang ideologinya karya kekaryaan ya, itu saya maknai sebagai sebuah partai politik yang ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan, makin sentral di pemerintahan, makin kuat eksistensinya begitu. Dan kembali kalau kita bicara namanya saja kan golongan karya gitu golongan karya. Golongan karya itu kan artinya golongan kerja. Kerja itu eksekutif. Kalau dia cuman ada di parlemen, tidak ada di kabinet, maka dia menjadi golongan wacana gitu. Berubah nama partainya. Jadi saya melihat ada sebuah keinginan yang besar dari Golkar itu, dari internal Partai Golkar itu untuk memiliki akses kepada pemerintahan. Dan kita melihat aksesnya. Dan kita melihat itu pada bentuk yang dalam bentuk manifestasinya itu ketika misalnya Pak Yusuf Kalla tahun 2004 begitu terpilih sebagai wakil presiden lalu kemudian menjadi wakil ketua umum. Nah, saya melihat gagasan ini juga masih dua kemungkinan ya. Pertama misalnya kalau pengurus Partai Golkar ingin ada akses kepada pemerintahan tentunya bisa Pak Jokowi. Tetapi kita juga bicara mengenai timeline di sini. Karena Pak Jokowi ini kan akan selesai masa jabatannya sampai dengan bulan Oktober. Karena itu saya melihat kalau saya yang ditanya ya, ini ide lagi ya, jangan disalah-salahin ya. Nah, ide lagi nih. Kalau nggak ada ide kan nanti nggak rame kan. Saya kalau sama Nana agak takut-takut disalah-salahin. Ini berarti jelek gitu kan gitu. Jadi kalau saya lihat yang lebih mungkin itu sebagai kalau kita bicara Partai Golkar dengan akses kekuasaan di masa yang akan datang itu lebih mungkin Gibran sebetulnya sebagai ketua umum. Jadi Mas bonusnya lagi, bonusnya lagi adalah Gibran itu memiliki daya tarik terhadap anak muda dan sudah terbukti dari Pilpres 2024 ini memang anak muda yang memilih pasangan Prabowo Gibran jauh lebih tebal dibanding dengan generasi Z, generasi baby boomers dan ini adalah investasi jangka panjang buat Partai Golkar untuk bisa mendapatkan dukungan anak-anak muda di masa yang akan datang begitu. Jadi saya kira kita ngelihatnya dari kacamata pengurus Partai Golkar lah, jangan dari kacamatanya yang lain. Gitu. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa kalau Golkar ingin punya akses terhadap kekuasaan, terhadap eksekutif, ya pilihannya adalah di Pak Jokowi atau di Mas Gibran. Berarti ketua umum yang sekarang, Pak Erlangga Hartarto kurang punya akses terhadap kekuasaan dan eksekutif. Gitu? Punya, tetapi kan sebagai beliau sekarang kan Menko, tentunya akses yang tertinggi kalau kita bicara jabatan publik di pemerintahan Republik Indonesia ada pada posisi presiden atau wakil presiden. Nah, kalau presidennya kan sudah nggak mungkin, karena sudah punya partai sendiri yaitu Gerindra. Nah, memang wakil presidennya pada hari ini terduga PDIP, karena saya juga nggak tahu persis. Tetapi kalau misalnya bicara posisi Mas Gibran,
sebagai tokoh politik dan perlu kekuatan politik, dan saya yakin juga Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan Partai Golkar dengan lebih pasti, lebih politik yang lebih pasti, maka Mas Gibran sebagai wakil presiden itu sesuatu opsi yang sangat mungkin. Sebagaimana hal misalnya pada zaman SBY, Pak SBY ya menyetujui lah ya, katakanlah begitu, Pak Yusuf Kalla untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Saya lihat dari ini, makanya tadi saya sampaikan tadi itu, dari sejak 2019, 2020, mulai dari wacana, ini kan wacana juga kan, wacana 3 periode. Memang bukan Pak Jokowi yang ngomong, ini Pak Kodari yang ngomong. Terus kemudian tambah 2-3 tahun. Pak Luhut yang ngomong. Terus kemudian dan Kodari malah Pak Luhut. Kemudian ini soal apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian perjalanan pemilu. Ini semua bukan dia yang ngomong, tapi kan fokusnya kan ke orang ini gitu. Jadi wacana ini menurut Anda kita lihat dari keinginan Pak Jokowi juga nggak? Jadi kita lihat dari behave-nya itu. Saya tidak gitu. Persilahkan ke siapa dulu nih? Teman-teman dari UMN yang mau bertanya atau mengeluarkan unek-unek soal apa sih tanggapan dari teman-teman mahasiswa UMN ini soal tadi kalau adanya matahari kembar. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi jadi ketua koalisi besar, silakan. Siapa dulu? Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Stefani, selaku Sekretaris dari Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Izinkan saya untuk bertanya, jika di masa depan Jokowi benar menjadi pemimpin koalisi besar, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terkait institusi politik secara keseluruhan? Dan kemudian, apakah hal tersebut sejalan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Satu lagi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andra Kusuma sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Setelah membaca buku karya The Prince karya Niccolo Machiavelli, terdapat sebuah narasi Justify the Myth, intinya membahas tentang bagaimana kalau seandainya kehadiran Jokowi sebagai matahari kembar nantinya, yang mana itu bakal membuat adanya 2 kekuatan besar, benar bukan? Nah, dengan adanya 2 kekuatan besar ini, sebagai etika itu bagaimana? Nanti dari sudut pandang masyarakat, apakah pusing dengan adanya 2 matahari yang silau itu, yang mana yang akan kita ikuti jadinya sebagai masyarakat? Dan itu juga mungkin kesana memiliki berlawanan arus dengan sistem pemerintahan kita yang sangat presidensial. Dengan adanya 2 matahari besar ini, otomatis kita sebagai masyarakat awam menjadi bingung. Siapa yang akan menjadi patokan kita sebagai pemimpin negara? Terima kasih. Semangat nih teman-teman dari UMN. Teman-teman mahasiswa aja udah bingung, apalagi masyarakat biasa nih nanti ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu. Gimana nih menjawab gini. Tadi masyarakat akan bingung ngikutin siapa yang jadi patokan dan berpengaruh nggak terhadap kepercayaan? Kembali kita sistemnya presidensial, sehingga kemudian nanti bagaimana format kerjasama atau format duit tunggal ini itu bisa dicarikan formulanya, di mana sebetulnya nanti tergantung kepada presidennya. Tetapi soal bingung nggak bingung itu sebetulnya gampang aja. Kita memang hidup di negara sistem presidensial ya. Tetapi kalau kita hidup di negara-negara sistem parlementer misalnya, ada namanya kepala pemerintahan, Perdana Menteri, ada juga kepala negara yang namanya presiden. Mereka nggak bingung kok. Mereka tahu persis mana yang presiden. Bukan parlementer, Bang. Ya, saya memberikan suatu ilustrasi di sebuah negara yang dalam tanda kutip ada 2 kepala yang betul-betul powerful, yang namanya Perdana Menteri dan Presiden. Mereka nggak bingung gitu loh. Segalanya sudah punya aturannya, semua sudah ada batasan wewenangnya gitu. Jadi nggak masalah. Tapi itu jadi kebingungan dalam level persepsi itu tidak perlu terjadi. Karena untuk negara yang punya 2 kepala ya, Perdana Menteri dengan Presiden, itu bisa berjalan. Bahkan di beberapa negara itu ada yang namanya sistem campuran, kayak Perancis itu dia kombinasi. Tapi tetap berjalan aja gitu. Nah, kalau kita bicara sistem Indonesia, kita sistemnya presidensial, sangat jelas, nggak perlu ada kebingungan di situ. Kembali lagi, kalaupun misalnya ada yang namanya koalisi permanen, hemat saya itu bukan bicara pemerintahan loh, tapi bicara koordinasi politik. Jadi secara pemerintahan itu nggak perlu ada kebingungan. Presidennya tetap satu, Prabowo Subianto. Wakilnya tetap satu, Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam menggalang dukungan politik, bisa saja ada satu institusi atau satu tokoh yang dimintakan bantuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik tersebut. Begitu. Andre, kalau kita melihat tadi Bang Kodari, kemudian Bang Doli dan juga Bang Ade melihat bahwa nggak ada masalah, ini soulmate udah berdua. Berkaca pada apa yang terjadi di Filipina pada saat itu, soulmate juga Duterte dengan Bongbong Marcos. Tapi pada akhirnya pecah kongsi juga, orang bingung gitu ya. Ini gimana? Saya kira teman-teman mahasiswa ini cerdas.
mereka bertanya sangat kritis gitu. Jangan dikira Bang, memang cerdas, Mereka Bang. sangat cerdas, Saya yakin cerdas. mereka cerdas dan mereka mengkritisi wacana yang disampaikan tadi gitu. Oke. Jadi misalnya ungkapan soal Machiavellian ini, itu kan dia mengingatkan sebenarnya, mengingatkan penguasa yang ya dengan menghalalkan segala cara dengan ya mengabaikan etika dan moral hanya untuk berkuasa terus dan terus gitu. Oke. Nah itu yang makanya itu yang saya kasih gambaran tadi gitu, bagaimana rangkaian perjalanan dari ya orang yang menghendaki ya merubah konstitusi, kemudian mewacanakan ya 2-3 tahun, terus kemudian melabrak undang-undang Oke. dengan di Mahkamah Konstitusi, proses pemilu yang terjadi ini, sebenarnya pertanyaan anak-anak ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan mereka ini adalah ya memberikan antitesa terhadap wacana yang disampaikan. Baik, Karena ini masih berkaitan dengan orang yang sedang dibicarakan ini gitu. Oke. Yaitu Pak Jokowi Ya. yang masih ingin cawe-cawe setelah Tidak lagi berkuasa. tidak lagi berkuasa. Oke, oke. Nah, ini yang disebut Machiavellian sama dia gitu. Oke, baik.